Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gian Bifadlika, merupakan guru di SMK Negeri 1 Tamanan Bondowoso. Pada video ini kita akan mempelajari cara membuat tas dengan teknik anyaman. Selamat menyaksikan. Kriya anyaman adalah jenis kerajinan tangan yang dibuat dengan cara mengolah bahan dasar sehingga membentuk sebuah pola tertentu. Seni rupa kriya anyaman adalah seni yang dibuat dengan cara menganyam. Kriya anyaman di Indonesia sangat beragam, baik jenis, bahan maupun bentuknya. Bahan untuk membuat anyaman kebanyakan dari kulit bambu, batang rotan, dan daun pandan. Bahan-bahan alam lainnya adalah pelepah pisang, enceng gondok, dan serat kayu. Seiring dengan perkembangan zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk menganyam juga semakin bervariasi. Contohnya kulit, pita, dan kain perca. Teknik pembentukan anyaman adalah dengan memanfaatkan jalur lungsi atau vertikal, jalur pakan atau horizontal, dan jalur gulungan atau diagonal. Pembentukan pola motif anyaman diperoleh dengan cara memanfaatkan perbedaan warna. Kriya anyaman yang tersebar di Nusantara terdiri atas bentuk-bentuk tradisional yang masih bertahan, pengembangan dari bentuk-bentuk tradisional hingga bentuk-bentuk desain baru. Terdapat beberapa teknik dasar anyaman antara lain: 1. Teknik anyaman silang tunggal, 2. Teknik anyaman silang ganda, 3. Teknik anyaman 3 sumbu, dan keempat, teknik anyaman 4 sumbu. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan anyaman antara lain: 1. Spons sebagai alas, 2. Gunting, 3. Jarum pentul, 4. Pinset, 5. Meteran, 6. Pita, 7. Kapur jahit, 8. Penggaris. Alat dan bahan dalam membuat tas: 1. Pola tas, 3. Bahan pelapis dengan lem, 4. Potongan furing tas, 5. Frame tas, 6. Benang jahit, 7. Dan terakhir, jarum tangan. Langkah pertama dalam membuat anyaman: yang pertama, ukur kebutuhan anyaman sesuai dengan desain anyaman dan desain struktur yang dibutuhkan. Ukur horizontal dan vertikalnya. Selanjutnya, buatlah garis menggunakan kapur jahit pada alas dengan ukuran berupa hasil pengukuran pola tas. Langkah selanjutnya, potong pita sesuai ukuran garis yang sudah digambar. Setelah mendapatkan hasil potongan pita, siapkan potongan pita tersebut dan jarum pentul. Kemudian, letakkan pita lungsi pada alas dan jarumi ujungnya agar tidak bergeser.
Letakkan pita selanjutnya berjajar dengan pita pertama. Lakukan hingga pita lungsi habis. Kita akan mulai menganyam dari baris pertama dengan pola berjalan dari kiri ke kanan. Pola baris pertama dimulai dengan rumus 3-3-3 seperti pada gambar. Kita mulai dari pita pakan, disisipkan pada bagian bawah 3 pita lungsi, dilanjutkan di atas 3 pita lungsi, kemudian disisipkan kembali pada bagian bawah 3 pita lungsi, begitu seterusnya hingga anyaman baris pertama selesai. Pola baris kedua dimulai dengan rumus 2-1-2. Kita mulai dengan pita pakan, disisipkan di bagian atas 1 pita lungsi, kemudian disisipkan di bawah 1 pita lungsi, selanjutnya disisipkan di atas 2 pita lungsi dan di bawah 1 pita lungsi lagi. Lakukan langkah ini secara berulang hingga anyaman baris kedua selesai. Pola baris ketiga dimulai dengan rumus 3-3-3 kembali, namun kebalikan dari rumus baris pertama. Kita mulai dari pita pakan, disisipkan pada bagian atas 3 pita lungsi, dilanjutkan di bawah 3 pita lungsi, kemudian sisipkan kembali pada bagian atas 3 pita lungsi. Begitu seterusnya hingga anyaman baris ketiga selesai. Pola baris keempat dimulai dengan rumus 2-1-2 kembali, namun kebalikan dari rumus baris kedua. Dimulai dengan pita pakan, disisipkan di bagian bawah 1 pita lungsi, kemudian disisipkan di atas 1 pita lungsi. Selanjutnya, sisipkan di bawah 2 pita lungsi dan di atas 1 pita lungsi lagi. Lakukan langkah ini secara berulang hingga anyaman baris keempat selesai. Pola baris kelima mengulang kembali rumus pada baris pertama. Kita mulai dari pita pakan, disisipkan pada bagian bawah 3 pita lungsi, dilanjutkan di atas 3 pita lungsi, kemudian sisipkan kembali pada bagian bawah 3 pita lungsi. Begitu seterusnya hingga anyaman baris kelima selesai. Pola baris ke-6 dan seterusnya mengulang kembali rumus pada baris pertama hingga baris kelima. Lakukan kegiatan menganyam pada baris ke-6 dan seterusnya hingga panjang pita lungsi habis. Jangan lupa untuk selalu mengecek hasil anyaman dengan cara mengecek kerapatan pada bagian pita pakan. Langkah selanjutnya, untuk mempertahankan posisi anyaman agar tidak lepas, dapat dijahit tangan atau menggunakan klip pada bagian tepi anyaman. Setelah hasil anyaman dibalik,
Kemudian tempel bahan pelapis yang telah dipotong sesuai dengan pola tas dengan cara menyetrikanya. Langkah selanjutnya, memotong hasil anyaman yang telah dilapisi bahan pelapis dengan diberi kampuh atau jarak pada bagian tepinya sebagai batas garis jahitan. Kemudian, menjahit sisi tas, bagian anyaman, dan furing tas. Selanjutnya, memasang frame tas dengan memberikan jahitan bantuan terlebih dahulu untuk mempermudah menjahit frame nantinya. Setelah diberi jahitan bantuan, jahit bagian lubang-lubang frame dengan sesekali memperbaiki posisi bahan agar rapi dengan menggunakan pinset. Kemudian, gunakan 2 jarum untuk menjahit bagian frame. Caranya dengan menusukkan bergantian pada lubang yang sama. Inilah hasil dari pembuatan tas dengan teknik anyaman. Jangan lupa selalu cek kualitas dari produk yang telah kalian buat. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga menginspirasi dan selamat berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di kerapian, ini sebenarnya kurang tariannya. Jadi setiap ini kurang tariannya. Kalau misalnya memang butuh bantuan gitu, harusnya ini paling pas nganyam nggak pakai bantuan alat apapun. Pakai dijarumi pentul saja. Oh, dijarumi pentul. Tapi kalau dijarumi pentul kan digeser kan. Makanya juga. Ini kok kurang ini Bu, kurang seken per ininya, kurang ini kurang stabil aja. Jadi mungkin karena masih baru kayak gitu, mungkin bisa di ini. Apalagi ya nanti yang tadi sama, mungkin kalau misalnya memang untuk ke arah jual, mungkin ada brand yang harus dipasangkan biar kita tahu, oh ini dari mana, misalnya kayak gitu. Waktu kita menjual harus ada edukasi tentang ini tadi Bu, mungkin perawatannya seperti apa, misalnya kayak gitu. Karena ini untuk ini dilapisin lagi. Kain keras sama ringnya itu dari satin. Ini kain keras. Yang sebenarnya kalau misalnya kain keras berarti harus disetrika itu nempel ini Bu. Iya sudah disetrika tapi memang lepas lagi, tidak bisa jadi kalau kain keras dipadukan sama ini. Oh gitu. Ini sudah tapi lepas lagi. Lepas. Oh. Jadi setelah ini jadi baru tahu kalau ini evaluasi. Oh berarti kain kerasnya itu kita tempelkan di kain lain dulu. Langsung tadi kemasan. Jadi nanti ini perlu ada pengemasan Bu waktu kita jual. Jadi mungkin pakai kotak-kotak gitu aja yang kayak item ini loh Bu. Kalau zaman dulu mungkin sulit untuk online kalau sekarang banyak banget. Lagian online nggak ada minimal pembelian juga, jadi lebih mudah.